Mobil mewah Kirana mogok di jalan pedesaan saat ia sedang dalam perjalanan menuju villa keluarganya. Namanya saya Bagas Pratama, umur 25 tahun. Lahir dan besar di Desa Karangsari, sebuah kampung kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Desa kami bukan tempat yang ramai. Tak ada lampu jalan yang menyala sampai subuh, tak ada gedung tinggi, bahkan sinyal ponsel pun kadang cuma satu garis. Tapi di sini, langit malamnya hitam pekat, bintang-bintang bersinar seperti ditaburkan dengan tangan, dan udaranya selalu segar, bau tanah basah setelah hujan, aroma padi yang mulai menguning, dan harum daun jeruk purut dari pekarangan rumah ibu. Rumah kami sederhana, dinding anyaman bambu yang sudah agak reyot, atap genteng merah yang sering bocor kalau musim penghujan datang, tapi cukup untuk melindungi kami dari panas dan hujan. Ibu, Sri Mulyani, hidup sendiri sejak ayah meninggal saat saya masih duduk di bangku SMP. Beliau penjual jamu keliling. Setiap pagi, sebelum matahari naik, ibu sudah menyiapkan ramuan tradisional. Temulawak untuk pencernaan, kunyit asam untuk wanita, jahe merah untuk darah tinggi. Saya selalu membantunya memotong bahan, merebus, atau mengantar pesanan ke tetangga yang sakit-sakitan. Kalau uang pas-pasan kami hanya makan nasi dengan sambal dan ikan asin. Tapi ibu selalu bilang, yang penting kita sehat anak, dan punya hati yang bersih. Saya sendiri bekerja sebagai tukang arit. Di desa, kalau sawah butuh dibersihkan dari rumput liar, mereka panggil saya. Badan saya kuat, tangan kasar karena kerja keras, wajah coklat karena seharian terpanggang matahari. Tapi saya tak pernah mengeluh. Dan saya tahu setiap rupiah yang saya dapat akan membantu ibu. Dan suatu hari nanti, saya ingin belikan dia rumah yang lebih layak. Bukan rumah mewah seperti yang ada di Jakarta, tapi setidaknya atapnya tidak bocor waktu hujan deras. Hari itu, sore menjelang maghrib, hujan turun dengan sangat deras. Langit gelap, petir menyambar-nyambar, angin menerbangkan daun-daun kering dari halaman warga. Saya baru saja selesai membantu Pak Darjo membersihkan sawahnya. Badan basah kuyup, kaos oblong dan celana pendek lengket di kulit. Sepeda ontel tua saya parkir di bawah pohon randu yang rimbun, tapi tetap saja ranting-rantingnya goyah oleh angin. Saya pikir, lebih baik pulang cepat, kasihan ibu pasti khawatir. Tapi di tengah jalan, tepat di tikungan dekat persawahan, saya lihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil mewah warna putih, jenis SUV besar, berhenti mendadak di tengah jalan tanah yang mulai becek. Rodanya sedikit terprosok di lumpur. Mobil itu mencolok sekali di antara pemandangan sawah dan gubuk-gubuk petani. Lampu hazardnya berkedip-kedip, dan dari dalam, seorang wanita keluar dengan payung transparan, tampak panik. Saya berhenti, ragu-ragu. Orang kayak gitu biasanya nggak butuh bantuan orang desa sepertiku. Tapi lihat ekspresinya, wajah cantik, alis tebal, rambut hitam panjang tergerai basah, tapi matanya ketakutan. Dia coba dorong mobil sendiri, tapi jelas nggak kuat. Permisi, Bu. Butuh bantuan? Kata saya pelan, mendekat. Wanita itu menoleh. Tatapan pertamanya seperti menilai saya dari ujung kaki sampai kepala. Rambut saya acak-acakan, kaos compang-camping, sandal jepit bolong. Pasti dia mikir, apa yang bisa dilakukan orang begini? Tapi kemudian ia mengangguk, napasnya tersengal. Iya, mobil saya mogok. Mesinnya mati tiba-tiba. Saya nggak tahu kenapa. Saya sentuh kap mesin, masih hangat. Kayaknya overheat, tapi harus didorong ke bengkel dulu. Kalau ditinggal bisa tenggelam kalau hujan makin deras. Bengkel mana yang dekat? Tanyanya, suaranya lembut tapi tegang. Ada bengkel kecil punya Pak Jono, sekitar 2 kilometer ke depan. Tapi jalannya licin, harus didorong bareng. Tanpa banyak bicara, saya letakkan tas Goni di bawah pohon, lalu berdiri di belakang mobil. Ayo Bu, dorong bareng. Hitungan 3. Dia ragu sebentar tapi ikut berdiri di samping saya. 3, 2, 1. Dorong! Kami mendorong bersama. Lumpur menyedot roda, hujan mengguyur wajah, tapi perlahan mobil mulai bergeser. Beberapa kali nyaris tergelincir, tapi akhirnya bisa keluar dari lubang. Kami lanjutkan mendorong pelan-pelan, bergantian istirahat di bawah pohon. Saya perhatikan dia, cepat berkeringat, sepatu hak tingginya nyangkut di lumpur, tapi gigih. Nggak langsung menyerah, maaf. Saya belum sempat perkenalkan diri, katanya sambil menarik napas saat kami berhenti sebentar. Saya Kirana Adinata. Bagas, Bu. Bagas Pratama. Dari desa sini. Dia mengangguk. Terima kasih, Bagas. Kamu benar-benar menyelamatkan saya hari ini. Saya cuma senyum tipis. Enggak apa-apa.
Itu kewajiban saya sebagai warga desa. Siapapun yang kesulitan harus dibantu. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, mobil sampai juga di bengkel Pak Jono. Bengkelnya kecil, cuman 4 motor sedang diservis, oli bertebaran, tapi Pak Jono ahli. Begitu lihat mobil Kirana, dia langsung tahu masalahnya, aki soak dan sistem pendingin rusak. Harus ganti besok, Bu. Hari ini nggak bisa. Akinya langka, kata Pak Jono. Kirana tampak cemas. Saya harus ke villa keluarga malam ini. Ada rapat penting besok pagi. Nah, saya tawarkan solusi. Kalau mau, saya antar pakai sepeda motor saya. Tapi, cuma muat 1 orang. Motor saya tua tapi masih kuat, dia ragu. Serius? Kamu rela? Ya, saya sangka ada kerjaan lain. Ibu saya juga pasti ngerti. Akhirnya, saya antar Kirana ke villa milik keluarganya, yang ternyata cuma sekitar 5 kilometer dari desa, tapi di area perbukitan yang eksklusif. Villa itu besar, modern, dikelilingi pagar tinggi dan kamera CCTV. Saya parkir motor di depan gerbang, malu-malu karena motorku kotor dan berdebu. Masuk dulu, Bagas. Istirahat. Minum teh. Kamu basah semua, ajaknya. Saya geleng. Nggak usah, Bu, saya harus pulang. Ibu saya pasti khawatir, tapi dia memaksa. Setidaknya minum teh hangat. Saya punya stok di dapur. Akhirnya, saya masuk. Villa itu luas. Dingin karena AC, lantainya mengkilap. Saya duduk di kursi tamu, hampir takut menyentuh sofa empuk itu. Kirana membuatkan teh jahe, hangat, manis, dan wangi. Kami ngobrol sebentar, tentang desa, tentang pekerjaan saya, tentang hidupnya di Jakarta. Kenapa kamu menolak bayaran tadi? Tanya Kirana tiba-tiba, matanya menatap lurus ke saya. Saya tertawa kecil. Karena saya nggak niat minta bayaran. Saya bantu karena kamu butuh. Kalau saya minta uang rasanya nggak tulus, dia diam lama. Matanya berkaca-kaca. Di dunia saya, jarang sekali bertemu orang yang tulus seperti kamu. Sebelum saya pulang, dia memberi amplop tebal. Ini untukmu. Terima kasih atas bantuanmu, saya tolak. Nggak perlu, Bu. Saya sudah dapat balasannya. Teh hangat dan obrolan yang menyenangkan. Dia terkejut. Tapi akhirnya, ia simpan amplop itu. Saat saya naik motor dan pamit, ia berdiri di depan gerbang, melambaikan tangan. Hujan sudah reda. Langit mulai cerah di ufuk barat. 2 hari kemudian, saya baru tahu kalau saya meninggalkan sesuatu dan menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Ibu Sri datang ke warung jamu tetangga, membawa jam kalung emas yang ditemukan di dalam mobil Kirana yang saya dorong. Ini ditinggal pemilik mobil, katanya. Tapi dia bilang, cari pemuda yang bantu saya, kembalikan padanya. Saya terdiam. Kalung itu indah. Liontin bentuk bunga melati, ukiran halus, pasti mahal. Tapi saya tahu itu bukan milik saya. Besoknya, saya naik bis ke kota, cari alamat villa itu. Saya skematiskan kalungnya. Kirana terkejut. Kamu nggak ambil? Padahal bisa jual, bisa ubah hidupmu. Saya jawab pelan. Hidup saya sudah cukup. Wow, yang penting hati saya bersih. Dan disitulah, di bawah sinar mentari pagi yang menembus jendela villa, Kirana memandang saya bukan lagi sebagai tukang arit dari desa, tapi sebagai manusia yang utuh. Belum tahu bahwa dari pertemuan basah kuyup di tengah hujan itu, takdir kami akan saling terjalin, dalam kontrak, dalam dusta, dan akhirnya, dalam cinta yang tulus. Hari itu, langit Karangsari biru cerah, tanpa awan. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun padi yang mulai menguning, tanda panen akan tiba. Saya duduk di beranda rumah, memperbaiki cangkul yang rusak, sambil sesekali menyeruput jamu kunyit asam buatan ibu. Hidup terasa tenang. Setelah kejadian dengan mobil Kirana, saya kira semuanya sudah selesai. 1 pertemuan singkat, 1 kalung dikembalikan, dan dunia kami kembali ke jalur masing-masing. Tapi hidup kadang punya rencana lain. Sore itu, ketika ayam-ayam mulai pulang ke kandang, suara motor besar terdengar dari ujung jalan tanah. Bukan motor biasa. Ini mobil putih yang sama seperti waktu hujan itu. SUV mewah milik Kirana Adinata. Saya langsung berdiri, cangkul nyaris terlepas dari tangan. Ibu yang sedang menjemur daun temulawak juga menoleh, wajahnya bingung. Itu tamu dari mana, Mas? Mobil itu berhenti pelan di depan rumah kami yang sederhana. Pintunya terbuka, dan Kirana keluar. Hari ini dia tidak pakai sepatu hak tinggi, tapi sandal datar, celana panjang linen warna krem, dan kemeja putih yang membuat kulitnya tampak lebih cerah. Rambutnya diikat rapi, matanya tajam tapi teduh. Ia membawa tas kulit kecil, dan senyumnya, senyum yang dulu terlihat dingin, kini terasa hangat. Bagas? Panggilnya pelan, saya mengangguk, masih belum percaya.
Iya, Bu Kirana, ada apa? Mobilnya sudah bisa dipakai? Dia tertawa kecil. Sudah. Terima kasih lagi atas kalungnya, tapi saya datang bukan untuk itu. Ibu mendekat, membersihkan tangan dari daun-daunan. Silakan masuk, Bu. Mau minum jamu? Baru dibuat. Kirana tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Nanti saja. Saya ingin bicara dulu dengan Bagas. Privat. Jantung saya langsung berdebar. Privat? Apa yang mau dibicarakan perempuan kaya seperti dia dengan anak desa sepertiku? Kami duduk di bawah pohon mangga tua, tempat saya sering bersantai saat matahari terik. Suara burung perkutut mengisi keheningan sejenak sebelum ia membuka suara. Bagas, aku sudah cari tahu tentangmu. Dari tetangga, dari Pak Jono, dari ibumu, kau pekerja keras, jujur, baik hati. Dan yang paling penting, engkau tidak pernah meminta imbalan, meski bisa dapat banyak. Saya hanya diam, tak tahu harus jawab apa. Lalu, dengan napas yang dalam, ia berkata, "Aku butuh bantuanmu, tapi bukan sekali ini. Aku butuh kamu selama 1 tahun." Saya tertawa kecil. Bantu apa, Bu? Kalau soal arit, saya bisa kerja tiap hari. Tapi kalau soal teknologi atau bisnis, saya nggak ngerti. Dia menggeleng. Bukan itu. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Saya terbelalak. Seperti ada petir menyambar telinga saya. Apa? Pernikahan kontrak. Lanjutnya cepat, seolah ingin mencairkan kekagetan saya. Kuma formalitas. Kita menikah secara hukum, tinggal bersama di apartemenku di Jakarta, dan kamu akan kusebut sebagai suamiku di depan publik. Tapi tidak ada hubungan intim. Tidak ada campur tangan urusan bisnisku. Kamu cuma perlu jadi suami di acara-acara resmi, media, rapat investor. Cukup 1 tahun. Saya terdiam. Otak saya seperti macet. Ini gila, ini mimpi. Atau mungkin saya salah dengar, tapi kenapa saya? Tanya saya akhirnya. Kirana menunduk sebentar. Aku janda Bagas punya anak, CEO perusahaan teknologi. Di dunia seperti itu, perempuan sendiri selalu diincar. Bukan karena mereka tertarik padaku sebagai manusia, tapi karena posisiku. Rekan bisnis, investor, bahkan sahabat, semua punya niat tersembunyi. Mereka ingin dekat denganku, bukan karena cinta, tapi karena ingin kuasa. Ingin ambil alih Nexora. Saya mengerti sedikit. Di desa pun, kalau ada wanita cantik yang mandiri, pasti banyak laki-laki yang pura-pura baik, padahal naksir hartanya. Dan aku butuh tameng, lanjutnya. Seorang suami. Orang yang bisa kukatakan, ini suamiku. Biar mereka mundur. Biar aku bisa fokus pada karir dan pada Mentari, putriku. Mentari? Saya ulang nama itu. Kedengaran manis. Iya. Umurnya 6 tahun. Anak yang polos. Aku nggak mau dia tumbuh di tengah intrik dan kepalsuan. Saya masih bingung. Tapi, kenapa bukan orang kota? Pengacara? Eksekutif? Kenapa malah saya tukang ngarit dari desa? Kirana menatap saya lurus. Karena aku percaya padamu. Kau satu-satunya orang yang mengembalikan kalung emas tanpa pamrih. Kau satu-satunya yang membantuku tanpa berharap imbalan. Dan kau punya hati yang bersih. Itu yang aku butuhkan. Bukan uang, bukan gelar. Tapi ini kejujuran. Saya menunduk. Rasanya berat. Ini bukan sekadar tawaran kerja. Ini soal identitas, harga diri, masa depan. Kalau aku terima, aku dapat apa? Tanya saya pelan. Gaji 50 juta per bulan. Rumah layak untuk ibumu. Dengan listrik, air bersih, dan kamar mandi dalam. Kamu juga akan punya dokter, pendidikan, dan asuransi kesehatan. Setelah 1 tahun, kontrak selesai. Kamu bebas kembali ke desa dengan uang cukup untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun. Saya terpaku. 50 juta? Uang segitu bisa ubah hidup ibu selamanya. Bisa bangun rumah baru, beli sawah, bahkan biayai saya kuliah jika mau. Tapi, dan kalau aku tolak? Saya tanya, "Nggak apa-apa," katanya lembut. "Aku akan cari yang lain, tapi aku harap kau pikirkan. Bukan hanya untukku, tapi untuk ibumu, untuk masa depanmu." Setelah itu dia pamit. Memberi kartu nama, nomor telepon, dan bilang akan menunggu jawaban saya dalam 3 hari. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang biasanya menenangkan, tapi malam ini terasa menghakimi. Ibu duduk di samping saya, memeluk lutut. "Kamu mikirin tawarannya, ya?" Tanya ibu, saya manggo. "Ibu, kalau aku terima, artinya aku bohong. Pura-pura jadi suami orang. Padahal agama kita bilang, pernikahan itu sakral." Ibu menghela napas. "Tapi mas, kadang hidup bukan soal hitam putih. Kadang kita harus masuk ke abu-abu demi melindungi yang kita cintai. Aku lihat matamu, kamu nggak takut sama uangnya. Kamu takut kehilangan dirimu sendiri."
Saya meneteskan air mata. Ibu selalu tahu. Tapi kalau kamu bantu perempuan itu, mungkin kamu juga sedang menolong anak kecil. Mungkin kamu bisa jadi ayah bagi anak yang butuh figur laki-laki. Dan siapa tahu, justru di situ Tuhan taruh takdirmu? Saya terdiam. 3 hari kemudian saya naik bis ke Jakarta. Menelepon Kirana, dan dengan suara gemetar saya berkata, aku terima. Tapi dengan satu syarat. Apa? Saya nggak akan pernah berpura-pura mencintaimu. Tapi, aku juga nggak akan pernah menyakitimu. Kita jalani ini dengan jujur. Meskipun cuma kontrak, dia tersenyum. Deal. Dan begitulah Bagas Pratama, tukang arit dari Karangsari, meninggalkan tanah kelahirannya, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk jadi selebriti, tapi untuk memenuhi janji pada ibunya, pada hatinya, dan pun pada seorang perempuan yang ternyata butuh lebih dari sekadar suami bayangan. Ia butuh seseorang yang benar-benar ada. Sayangnya, saya belum tahu bahwa kontrak 1 tahun itu akan mengubah segalanya, termasuk hati saya sendiri. Jakarta pertama kali saya lihat dari jendela bis malam. Cahaya lampu menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti raksasa tak berujung, dan suara klakson mobil saling bersaut-sautan bagai hutan besi yang tak pernah tidur. Saya duduk di bangku paling belakang, genggam tas goni kecil berisi baju dan jamu ibu, hati berdebar-debar seperti anak kecil yang masuk sekolah pertama kali. Saya belum siap, tapi sudah terlambat untuk mundur. Di terminal, Kirana sudah menunggu dengan mobilnya. Kali ini bukan SUV mogok, tapi sedan hitam mewah dengan kaca gelap. Ia tersenyum saat melihat saya, lalu membantu angkat tas. Selamat datang di Jakarta, Bagas. Saya hanya mengangguk, canggung, dita orang jabat tangan atau peluk erat. Tapi dia hanya memberi senyum formal. Nah, seperti bos ke karyawannya. Perjalanan ke apartemennya di kawasan Senopati terasa aneh. Jalanan macet, udaranya panas dan bau asap knalpot. Orang-orang berjalan cepat seolah punya misi hidup yang tak bisa ditunda. Saya menatap keluar jendela, mulai merasa seperti alien yang salah planet. Kamu nggak perlu tegang, kata Kirana pelan. Nanti kamu akan terbiasa. Sulit percaya, pikir saya. Bagaimana bisa terbiasa dengan dunia yang begitu keras? Akhirnya, kami tiba di sebuah gedung tinggi dengan pintu kaca otomatis, petugas seragam rapi, dan lift yang langsung membawa kami ke lantai 28. Apartemen Kirana luas, sangat luas. Lantai marmer putih, sofa besar, televisi lebar, dapur modern dengan kompor elektrik. Ada balkon besar yang menghadap ke kota, tempat bunga-bunga dalam pot tertata rapi. Ini rumahmu? Tanya saya. Masih tidak percaya. Iya, kamu akan tinggal di sini selama setahun. Kamar tamu sudah aku siapkan. Dekat dengan kamarku, tapi terpisah. Saya masuk ke kamar. Tempat tidur empuk, lemari besar, AC yang bikin kulit merinding. Saya sentuh spray putih halus itu, rasanya seperti menyentuh awan. Di desa, kasur saya cuma dipan bambu dengan tikar tipis. Besok kita urus dokumen nikah kontrak di notaris, kata Kirana. Setelah itu kamu resmi sebagai suamiku secara hukum. Tetap ingat, ini hanya formalitas. Saya mengangguk. Iya, aku ngerti. Malam itu saya sulit tidur. Bukan karena kasur terlalu empuk, tapi karena semua terlalu sunyi. Di desa, malam selalu ramai, suara jangkrik, anjing menggonggong, angin menggesek daun. Di sini, hanya deru asi dan gemuruh kendaraan dari jalan raya. Seperti hidup di dalam kotak. Esok paginya, saya baru tahu ada satu lagi penghuni di apartemen ini. Anak kecil, namanya Mentari. 6 tahun. Rambut ikal pendek, mata bulat besar, dan senyumnya lebar seperti Mentari memang. Dia sedang duduk di lantai ruang keluarga, main puzzle gambar gunung dan sawah. Kirana memperkenalkan kami. Mentari, ini Mas Bagas. Mulai hari ini, dia akan tinggal bersama kita. Mentari menatap saya lama. Kamu suami mama? Saya ragu. Tapi sebelum sempat jawab, Kirana bilang, iya sayang. Mas Bagas suami mama, saya menahan napas. Mendengar kata suami keluar dari mulut Kirana, meski hanya sandiwara, terasa aneh. Seperti memakai baju yang bukan ukuran saya. Tapi Mentari langsung senang. Wah, aku punya ayah. Dada saya sesak. Aku bukan ayahmu, kata saya pelan, ingin jujur. Aku cuma teman mama. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Bibirnya gemetar. Oh, ternyata cuma teman. Kirana menatap saya tajam. Bagas. Saya sadar saya salah. Saya baru saja membuat anak kecil sedih. Cepat-cepat, saya ambil potongan kertas bekas dari meja, lalu lipat jadi layang-layang kecil. Tapi, kalau kamu mau, aku bisa ajarkan bikin layang-layang.
Di desa, aku hebat bikin yang terbang tinggi. Matanya langsung berbinar. Beneran? Saya angguk. Beneran. Nanti kalau cuaca cerah, kita ke taman. Aku ajak kamu terbangin bareng. Dia lompat-lompat senang. Yeay, Mas Bagas baik. Kirana menatap saya, matanya campur aduk, marah, heran, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip kagum. Hari-hari berikutnya, saya mulai belajar hidup di dunia baru ini. Pertama, lift. Saya takut masuk, takut jatuh. Tapi Kirana ketawa. Ini aman, Bagas. Tekan tombol lantai, dia bawa kamu sendiri. Kedua, microwave. Saya panaskan nasi pakai panci, padahal Kirana bilang cukup 2 menit di microwave. Kamu nih nggak usah repot-repot masak, Mas, kata Mentari. Ada Mbak Rina yang masakin? Saya geleng. Kalau bisa masak sendiri, kenapa harus disuruh orang? Lama-lama, mereka mulai terbiasa dengan kebiasaan saya. Saya sarapan jamu ibu, minum teh tanpa gula, dan lebih suka duduk di lantai daripada di sofa empuk. Saya ajak Mentari ke pasar tradisional, beli sayur segar, lalu ajari dia cara memasak sederhana. Ini bayam, Dik. Harus direbus dulu biar zat besinya keluar. Dia manggut-manggut antusias. Suatu sore, hujan turun deras. Listrik mati. Semua panik. Kirana cari senter, Mentari takut gelap, AC mati. Tapi saya tenang. Di desa, listrik sering mati. Kita main tebak-tebakan aja. Atau dengerin hujan. Saya nyanyikan lagu daerah, Jali-Jali, Cublak-Cublak Suweng, dengan suara sumbang. Mentari tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Kirana ikut tersenyum, lalu ikut bernyanyi. Dalam gelap, dengan lilin menyala, kami duduk berdekatan. Untuk pertama kalinya saya merasa sports carper. Tapi pagi berikutnya, realita kembali. Kirana dapat telepon dari kantor. Wajahnya tegang. Surya minta meeting mendadak. Investor asing datang. Mereka ingin ketemu suamiku. Saya tahu maksudnya. Ini ujian pertama. Sore itu, saya diminta pakai jas. Jas hitam yang dibelikan Kirana, sepatu pantofel, dasi yang bikin saya sesak napas. Cermin menunjukkan sosok asing, pria desa yang dipaksa jadi orang kota. Kamu pasti bisa, kata Kirana, membantu rapikan dasi saya. Tangannya hangat. Jarak kami dekat. Terlalu dekat, saya menarik napas. Aku nggak pandai bicara soal bisnis, Bu. Kamu nggak perlu. Cuma dampingi aku. Senyum. Pegang tanganku. Biar mereka tahu, aku nggak sendiri. Saat tiba di kantor Nexora, semua mata tertuju pada saya. Orang-orang berpakaian rapi, berbicara dengan logat Inggris campur Indonesia, memandang saya seperti melihat patung yang salah tempat. Dan di antara mereka, ada seorang pria tampan berkemeja putih. Senyum licin Surya, dia mendekat, ulurkan tangan. Jadi ini suaminya? Wah, Kirana, kamu memilih yang unik. Saya jabat tangannya kuat. Bagas, asli Karangsari. Tukang arit. Sekarang, suami sah Kirana Adinata. Dia tertawa kecil. Menarik. Dan apa pekerjaanmu sekarang, Bagas? Menjaga istri saya. Dan anaknya. Senyumnya menghilang. Di ruang rapat saya duduk di samping Kirana. Saya diam, hanya mengangguk-angguk. Tapi ketika Surya mencoba meremehkan ide Kirana, saya maju sedikit. Maaf Pak Surya, kata saya pelan, tapi cukup keras. Tapi menurut saya ide Bu Kirana lebih manusiawi. Di desa, kalau kita bangun jembatan, kita pikirkan siapa yang lewat, petani, anak sekolah, nenek-nenek. Bukan hanya untung berapa persen. Kalau teknologi nggak peduli sama manusia, buat apa ada? Ruangan Neng, Kirana menoleh, matanya berkaca-kaca. Surya terdiam, dan untuk pertama kalinya saya merasa, saya bukan cuma boneka, saya ada. Malam pun tiba. Kami pulang. Mentari tidur di pangkuan Kirana. Di lift ia menatap saya. Terima kasih, bisiknya. Kamu menyelamatkan aku lagi hari ini. Saya hanya mengangguk, tapi di dalam hati, sesuatu mulai retak. Kontrak ini seharusnya dingin, tapi mengapa rasanya semakin hangat? Gala dinner perusahaan Nexora digelar di ballroom Hotel Bintang 5, tempat yang dulu hanya saya lihat di televisi atau poster iklan. Kristal menggantung dari langit-langit setinggi puluhan meter. Meja panjang tertutup kain putih bersih. Piring emas, anggur merah dalam gelas kristal, dan para tamu berpakaian seolah mereka lahir untuk dunia ini. Jas sempurna, rambut rapi, senyum terlatih. Saya merasa seperti petani yang tersesat di istana. Kirana datang dengan gaun panjang warna marun, rambutnya disanggul elegan, wajahnya bersinar. Semua mata menoleh. Dia adalah pusat gravitasi malam itu. Dan saya tahu dengan bikar sungguh saya, ia bos dia, saya adalah suaminya.
Jangan tegang, bisiknya sambil tersenyum ke tamu yang menyapa. Kamu kelihatan tampan, saya hanya bisa mengangguk. Jas hitam yang dipinjamkan tim protokol terasa sesak. Dasi seperti tali jerat, saya lebih nyaman pakai kaos oblong dan celana pendek, basah oleh keringat sawah. Tapi malam ini saya harus jadi suami CEO, bagus kan? Suara itu muncul dari belakang. Surya. Senyumnya lebar, tapi matanya dingin. Senang sekali akhirnya bisa bertemu secara resmi. Saya jabat tangannya. Sama acara seksi sudah undang Bay, dia tertawa kecil. Undang? Tentu saja. Bagaimana mungkin acara besar tanpa hadirnya? Suami Sabu Kirana? Ada nada sinis di kata sah. Tapi saya diam. Saya tahu dia sedang mencari celah. Kamu dari desa ya? Karangsari? Lanjutnya seolah membaca kartu nama tak terlihat. Aku penasaran. Apa yang membuatmu cocok dengan dunia Kirana? Dunia saya dan Kirana mungkin beda, jawab saya tenang. Tapi yang penting kita saling menjaga. Beberapa tamu mendengar. Ada yang tersenyum tipis. Surya tidak puas, menjaga atau dijaga? Godanya, maksudku kamu pasti dapat banyak keuntungan dari pernikahan ini kan? Gaji, rumah, uang pensiun? Saya menatapnya lurus. Kalau maksudmu saya menikahi Kirana karena uang. Kamu salah. Saya di sini karena saya janji pada ibu saya. Jangan pernah jadi orang yang memanfaatkan orang lain. Apalagi perempuan yang baik hati. Wajah Surya memerah. Tapi sebelum ia bisa balas, Kirana menyela. Surya, ayo ke meja. Investor Jepang sudah menunggu. Ia pergi, tapi saya tahu ini belum selesai. Malam berjalan. Saya duduk di samping Kirana, mencoba menikmati makanan yang rasanya asing. Foie gras, kaviar, daging wagyu yang empuk seperti kapas. Saya lebih suka nasi hangat dengan sambal terasi. Tapi saya makan pelan-pelan pura-pura paham. Lalu sesi pidato dimulai. Kirana naik ke panggung. Ia bicara tentang visi Nexora, teknologi untuk desa, aplikasi pertanian digital, pelatihan pemuda pedesaan. Aplaus bergemuruh. Dan kemudian moderator bilang, sebagai bagian dari human interest, bolehkah kami tahu, Bu Kirana, bagaimana Anda bisa menikah dengan seorang pria dari desa? Apa yang membuat Anda yakin? Semua mata menatap saya, Kirana tersenyum. Bagas, bukan pria biasa. Ia menyelamatkan saya saat mobil saya mogok di tengah hujan. Ia tidak minta bayaran, bahkan mengembalikan kalung emas yang saya tinggal. Di dunia yang penuh kepalsuan, ketulusannya. Seperti oase, saya menunduk, pipi panas, tapi Surya bangkit. Maaf Bu Kirana, tapi apakah benar-benar aman menikahi seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui? Tidak punya pendidikan formal? Tidak punya pengalaman bisnis? Bagaimana jika ini hanya strategi untuk ambil keuntungan? Ruangan hening. Kirana hendak menjawab, tapi saya berdiri. Boleh saya yang jawab? Tanya saya pelan. Kirana menatap saya, khawatir. Tapi mengangguk, saya naik ke panggung. Lampu sorot menyilaukan. Tapi saya tarik napas dalam. Nama saya Bagas Pratama. Zira anak desa. Orang tua saya petani dan penjual jamu. Saya nggak lulus SMA, saya tidak pernah kuliah. Saya tidak tahu apa itu blockchain, startup valuation, atau equity dilution. Beberapa tamu tertawa kecil. Tapi saya lanjutkan. Tapi saya tahu arti kerja keras. Saya tahu arti janji. Saya tahu arti rasa malu. Di desa, kalau kamu berbohong, seluruh kampung tahu. Kalau kamu curang itu kamu dikucilkanin. Kami tidak punya CCTV, tapi kami punya hati yang menjadi penjaga. Saya menatap Surya. Saya tidak di sini untuk ambil keuntungan. Saya di sini karena saya percaya pada Kirana. Bukan karena dia CEO, tapi karena dia perempuan yang kuat, penyayang, dan baik. Dan kalau ada yang berpikir saya tidak pantas, silakan. Tapi jangan remehkan ketulusan hanya karena tidak berbaju jas atau tidak lulus Harvard. Saya turun dari panggung, tidak ada tepuk tangan langsung. Tapi perlahan, 1, 2, 3, sampai seluruh ruangan bertepuk tangan. Kirana menatap saya, matanya berkaca-kaca. Surya duduk, wajahnya muram. Malam itu kami pulang larut. Mentari sudah tidur. Saya duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang tak pernah padam. Lama kemudian, Kirana datang, membawa 2 cangkir teh jahe. Kamu hebat tadi, katanya pelan. Aku bangga. Saya tersenyum tipis. Aku cuma bicara yang aku rasakan. Dia duduk di samping saya. Angin malam mengibarkan ujung jubahnya. Kenapa kamu begitu tulus, Bagas? Di dunia seperti ini, orang-orang malah berlomba jadi palsu. Saya menatap bintang. Karena aku tahu, kalau aku berpura-pura, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan aku nggak mau jadi orang yang lupa dari mana asalnya. Dia diam. Lalu tanpa sadar, tangannya menyentuh lengan saya, hangat. Kamu
membuatku merasa aman, bisiknya. Jantung saya berdebar kencang. Ini pertama kalinya ia menyentuh saya tanpa alasan formal. Ini pertama kalinya ia bicara seperti perempuan, bukan CEO. Tapi tiba-tiba, teleponnya berbunyi, panggilan masuk. Nomor asing, dia angkat. Wajahnya langsung berubah. Wisnu? Sudah berapa tahun? Saya menarik tangan, mundur perlahan Wisnu, mantan suaminya. Nama yang sering disebut Mentari dengan nada takut. Papa dulu marah-marah sama Mama. Kirana bicara pelan, tapi saya bisa dengar potongan kalimat kembali ke industri, pengambil alihan saham. Tidak akan pernah. Dia tutup telepon, napasnya berat. Siapa? Tanya Bayas. Wisnu, mantanku. Dia kembali. Ingin ambil alih Nexora, dan katanya dia ingin memperbaiki kesalahan denganku. Saya menatapnya. Apakah kamu masih sayang dia? Dia menoleh, matanya tajam. Tidak, aku benci dia. Dia yang menyelingkuhi. Dia yang membuatku merasa tidak cukup. Tapi, dia licik. Dan dia tahu cara merusak apa yang sudah kukumpulkan. Saya diam. Tapi di dalam hati sesuatu mengeras. Saya bukan pejuang bisnis. Saya bukan pengacara. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakiti Kirana. Dan Mentari entah sebagai suami kontrak atau sebagai pria yang mulai jatuh cinta. Keesokan pagi, media lokal heboh. Judul besar. Suami misterius CEO Nexora bikin malu rekan bisnis. Tukang arit berpidato di gala dinner. Foto saya di panggung tersebar luas. Beberapa netizen menghina. Cuma cari sensasi. Bayaran doang! Tapi banyak juga yang simpati. Ini baru laki-laki sejati. Di mana-mana ketulusan tetap nomor satu. Kirana membaca komentar dengan senyum tipis. Kamu jadi selebriti semalam, saya geleng. Selebriti nggak penting. Yang penting, kamu aman. Dia menatap saya lama. Lalu tanpa suara, ia menyentuh pipi saya. Sebentar, cepat, seperti takut. Tapi cukup membuat dunia saya berputar. Kontrak ini seharusnya tanpa perasaan. Tapi entah sejak kapan, hati saya sudah melanggar aturan. Akhir pekan itu, Kirana mengajak kami pergi ke villa keluarganya di Puncak. Bukan karena acara bisnis, bukan untuk pencitraan, tapi murni liburan. Mentari butuh udara segar, katanya. Dan kamu? Wah, butuh istirahat dari dunia kota. Saya tidak menyangka akan merasa seperti ini. Perjalanan 2 jam dengan mobil terasa berbeda. Mentari duduk di jok belakang, memeluk boneka kelinci kesayangannya, sambil bernyanyi lagu anak-anak yang saya ajarkan. Kirana menyetir, rambutnya berkibar pelan oleh angin dari jendela setengah terbuka. Saya duduk di sampingnya, memandang pemandangan pegunungan yang hijau, kabut tipis menyelimuti lembah, aroma tanah basah dan daun teh menusuk hidung. Di desa, saya tahu arti damai. Tapi di sini, bersama mereka, damai itu terasa lebih dalam. Villa itu besar, tapi tidak mewah berlebihan. Ada taman luas, ayunan kayu, kolam ikan kecil, dan gazebo di tepi tebing yang menghadap ke hutan. Udara dingin tapi menyegarkan. Mentari langsung lari-lari, tertawa, mencari kupu-kupu. Boleh aku main di luar, Ma? Mas Bagas temani ya. Kirana tersenyum. Iya, tapi jangan jauh-jauh. Saya ikut Mentari, membantunya membuat layang-layang dari kertas bekas dan bambu tipis. Ya, sangat serius, matanya fokus. Kalau warnanya biru, bisa terbang lebih tinggi, Mas. Aku baca di buku. Saya tertawa. Kamu pintar sekali, Dek. Dia tersenyum lebar. Aku mau kayak Mas Bagas. Bisa bikin apa aja dari barang bekas. Hati saya hangat. Di desa, anak-anak main layang-layang tiap musim kemarau. Tapi kali ini rasanya berbeda. Karena yang membuatnya adalah tangan kecil yang percaya pada saya. Malam harinya, hujan turun. Gerimis halus, suara tetesan air di atap seng mengiringi kami makan malam. Kami duduk di ruang keluarga, tanpa AC, tanpa lampu terlalu terang. Hanya cahaya lilin dan suara radio tua yang memutar lagu lawas. Gebiar-gebiar, badai pasti berlalu. Mentari mengantuk, tapi masih ingin ditemani. Mas Bagas cerita dong. Tentang sawah di desa, saya mulai bercerita. Tentang petani yang bangun pagi-pagi buta, tentang ular sawah yang tak perlu dibunuh karena dia juga butuh makan, tentang bagaimana bintang-bintang di langit desa bisa menjadi penunjuk arah kalau tersesat. Kirana duduk di sofa, memandang saya, matanya lembut. Di Jakarta, aku tidak pernah melihat bintang, katanya tiba-tiba. Langit selalu oranye, polusi, gedung tinggi. Seperti hidup di korak. Tapi di desa, bintangnya terang sekali, lanjut saya. Kalau malam bulan purnama, kita bisa baca buku tanpa lampu. Mentari menguap.
Nanti kalau aku besar, aku mau ke desa. Bareng Mas Bagas dan Mama. Kirana tersenyum. Tapi ada sesuatu di matanya, kerinduan mungkin. Atau penyesalan. Keesokan pagi, saya terbangun karena suara Ibu Sri menelepon. Mas, kamu baik-baik saja di sana. Jangan lupa minum jamu. Saya tertawa. Iya, Bu, di sini sehat. Bahkan Mentari suka jamu rebusanku. Ibu terdengar senang. Alhamdulillah. Jaga diri, ya. Jangan sampai lupa dari mana kamu berasal. Pesan itu membekas. Tapi siang itu, semuanya berubah. Mentari demam. Badannya panas, wajahnya merah, tubuhnya menggigil. Kirana panik. Kita harus ke rumah sakit. Tunggu, kata saya. Di desa kami punya cara alami. Saya cari jahe merah di dapur, parut, campur dengan madu dan air hangat. Lalu ambil daun sirih, rebus, tempelkan di pelipisnya sebagai kompres. Saya duduk di samping ranjangnya, usap-usap keningnya, nyanyikan lagu pengantar tidur. Kirana hanya memandang, tak bicara. Jam demi jam berlalu. Hujan makin deras. Listrik padam, tapi saya tetap di samping Mentari, ganti kompres, beri minum, peluk dia pelan-pelan saat ia gelisah. Pukul 3 pagi, demamnya turun. Kirana akhirnya masuk kamar, duduk di kursi dekat pintu. Wajahnya lelah, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu sabar? Tanyanya pelan, saya menoleh. Karena dia butuh aku. Dan aku sudah mulai sayang padanya. Dia diam. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, aku juga sudah mulai sayang sama kamu. Dada saya berdebar. Tapi saya pura-pura tidak mendengar. Aku tidur di luar saja. Biar kamu bisa jagain dia. Saya keluar, duduk di gazebo. Uwan sudah reda. Udara dingin menusuk tulang. Saya menatap langit. Bintang-bintang mulai muncul di balik awan yang pergi. Lama kemudian Kirana datang. Tanpa payung, rambutnya sedikit basah. Ia duduk di samping saya. Maaf, katanya. Aku selalu berpikir, cinta itu harus direncanakan. Harus aman. Harus logis, tapi kamu datang tanpa peringatan. Kamu tidak minta apa-apa, tapi memberi segalanya. Saya menatapnya. Aku cuma manusia biasa, Bu. Jangan panggil aku Bu, bisiknya. Panggil aku Kirana. Saat kita berdua, tolong jadi dirimu sendiri. Dia mengangguk pelan. Kami duduk berdampingan, tidak saling menyentuh, tapi jaraknya terasa sangat dekat. Angin malam membawa suara jangkrik dari taman. Mentari tidur pulas. Dunia terasa tenang. Kalau kita bukan suami istri, katanya perlahan. Kenapa rasanya seperti ini? Saya menahan napas, seperti aku sudah menemukan tempat pulang. Saya tidak menjawab. Tapi di dalam hati, saya tahu, saya juga merasakan hal yang sama. Kontrak ini seharusnya tanpa perasaan. Tapi entah sejak kapan, kami sudah menulis janji sendiri. Beberapa hari kemudian kami kembali ke Jakarta. Tapi sudah suatu telan berubah. Mentari tidak lagi hanya memanggil saya Mas Bagas. Kadang sesaat ini lucunya ada bilang, Xiao, ayah, lihat nih. Saya tidak memperbaik. Kirana juga tidak. Di apartemen, saya mulai merasa seperti bagian dari rumah. Saya yang menggantungkan baju basah, yang membetulkan keran yang bocor, yang membuatkan teh untuk Kirana saat ia pulang lelah. Ia tidak lagi hanya memanggil saya suami di depan umum. Kadang, di keriuman, dia menyentuh lengan saya di saat bicara, tertawa saat saya bercanda, bahkan menunggu saya pulang jika saya ke warung jamu tradisional. Tapi realita kembali menghantam. Suatu sore, telepon kantor berdering. Kirana tampak tegang. Itu Surya, katanya setelah menelepon. Dia bocorkan isi kontrak pernikahan kita ke media. Katanya, ini skandal. Suami bayaran. Pernikahan palsu. Saya terdiam. Siapa yang tahu? Semua orang. Sudah viral. Judulnya, suami si Oneksora cuma bayaran. Tukang arit dibayar 50 juta bulan. Darah saya mendidih, tapi saya tarik napas. Biarkan. Mereka boleh bilang apa saja. Oh, yang penting aku tahu siapa aku. Kirana menatap saya, matanya marah. Tapi mereka menyakitimu. Menyakiti Mentari. Tadi dia ditertawakan di sekolah. Anak-anak bilang ayah tirinya cuma dipekerjakan. Saya mendekat, peluk dia erat. Pertama kalinya saya memeluknya tanpa alasan formal. Dengar, aku nggak peduli apa kata orang. Aku di sini bukan untuk mereka. Aku di sini untuk kamu. Untuk Mentari. Dan selama kalian masih percaya padaku, aku akan tetap berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Ida membalas pelukan saya, tapi di luar badai sudah mulai datang. Surya tidak berhenti. Wisnu mulai muncul di media memberi wawancara. Saya siap menyelamatkan Kirana dari kekacauan ini. Saya masih mencintainya.
Dan saya tahu, ini bukan lagi soal kontrak. Ini soal hati. Soal siapa yang benar-benar mencintai Kirana. Dan siapa yang rela berkorban tanpa pamrih. Saya masih ingat pesan ibu. Jangan sampai lupa dari mana kamu berasal. Tapi kali ini, saya tidak ingin kembali ke masa lalu. Karena tempat saya sekarang mungkin sudah berubah menjadi rumah. Hari kias, langit Jakarta kelabu. Awan tebal menggantung seperti pertanda buruk. Saya baru saja pulang dari pasar tradisional di dekat apartemen, membeli daun sambiloto dan temulawak untuk jamu ibu yang saya kirim tiap minggu ketika Kirana menelepon dengan suara gemetar. Bagas, tolong cepat ke kantor. Wisnu ada di sini, dia datang ke depan pengacara. Darah saya langsung dingin. Wisnu. Nama itu saja sudah cukup membuat udara terasa sesak. Mantan suami Kirana, pria yang pernah menyakitinya, yang meninggalkannya dalam aib dan air mata. Dan sekarang dia kembali, bukan hanya sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai ancaman nyata. Saya naik taksi, memacu napas agar tidak panik. Di jalan, media sosial sudah meledak. Foto Wisnu turun dari helikopter pribadi di atap gedung Nexora tersebar luas. Captionnya sinis. Pangeran kembali menyelamatkan putri yang tersesat. Begitu tiba di lobi, petugas keamanan mengenal saya. Mas Bagas? Bu Kirana bilang langsung ke ruang rapat utama. Ada situasi darurat. Saat saya masuk, suasana membeku. Di tengah ruangan, berdiri Wisnu Adiputra. Tinggi, tampan, rambut disisir rapi, wajahnya tenang seperti patung. Pakai jas Armani, arloji emas, senyumnya sempurna. Di sampingnya, seorang pria berkacamata tebal, pasti pengacaranya. Dan di ujung meja, Kirana duduk tegak, wajahnya pucat, tangan menggenggam erat tasnya. Mata Wisnu langsung menatap saya begitu pintu terbuka. Oh, jadi ini dia, katanya. Suaranya rendah, dingin. Si tukang arit yang dibayar jadi suami. Tidak ada sapaan. Tidak ada hormat. Langsung menusuk, saya tidak mundur. Nama saya Bagas, suami sah Kirana Adinata. Dia tertawa pelan, seperti mendengar lelucon murahan. Hanya secara hukum, tapi semua orang tahu, ini pernikahan kontrak, bayaran. Kamu cuma pekerja harian yang kebetulan bisa bicara manis di depan umum. Kirana bangkit. Kekap Wisnu, kamu tidak punya hak bicara seperti itu. Kamu pergi 5 tahun lalu dengan skandal, hutang, dan perselingkuhan. Sekarang kamu datang lagi, pura-pura jadi pahlawan? Wisnu menatapnya, matanya berubah. Tidak lagi dingin, tapi penuh manipulasi. Aku datang karena aku menyesal, Kirana. Aku ingin memperbaiki kesalahan. Aku ingin kembali. Untukmu. Untuk Mentari. Mentari tidak butuh ayah yang dulu memukul pembantu hanya karena nasi kurang asin. Bentak Kirana pengacara Wisnu maju selangkah. Ibu Kirana, kami hadir bukan hanya untuk rekonsiliasi. Kami juga ingin mengajukan permohonan hak asuh bersama atas anak Anda, Mentari Adinata. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ayah kandung memiliki hak yang sama. Terlebih jika sang ibu dinilai tidak stabil secara emosional dan lingkungan hidupnya dipertanyakan. Saya merasa seperti ditusuk. Hak asuh? Dia ingin ambil Mentari? Lingkungan hidup saya dipertanyakan? Tanya Kirana, suaranya melengking. Apa maksudmu? Pengacara itu menyerahkan dokumen. Kami lampirkan bukti bahwa suami Anda saat ini adalah pekerja informal tanpa pendidikan formal. Berasal dari latar belakang ekonomi sangat rendah. Dan, menurut media, dibayar untuk menjadi suami. Kami khawatir, figur seperti ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Saya ingin marah. Ingin teriak, tapi saya tarik napas dalam-dalam. Tenang, Bagas, jangan jatuh ke perangannya. Ayah kandung? Kata saya pelan. Tapi kamu tidak pernah jadi ayah, Pak. Selama 6 tahun Mentari hidup, berapa kali kamu kunjungi? Berapa kali kamu pegang tangannya saat sakit? Berapa kali kamu dengar ceritanya tentang layang-layang atau bintang? Wisnu tersenyum sinis. Dan kamu? Apa kamu lebih baik? Kamu bahkan bukan ayahnya. Kau cuma penjaga bayaran. Tapi saya mencintainya, jawab saya. Suara saya parau. Saya mungkin bukan ayah darah dagingnya, tapi saya yang mengganti bajunya saat demam. Saya yang mengajarinya bikin origami. Saya yang menenangkannya saat mimpi buruk. Saya yang berbuat teh jahe saat ia batuk. Kalau itu bukan cinta, apa namanya? Ruangan heading. Kirana menatap saya, matanya berkaca-kaca. Wisnu tertawa keras. Oh, dramatis sekali.
Sayangnya ada pengadilan tidak peduli dengan drama. Mereka peduli pada fakta. Dan fakta menunjukkan bahwa kamu tidak punya dasar hukum sebagai ayah. Hanya istri kontrak. Saya tidak menjawab, tapi di dalam hati, api mulai menyala. Sore itu, setelah mereka pergi, Kirana kolaps. Bukan karena emosi, bukan karena marah, tapi karena stres. Tekanan kerja, tekanan media, ancaman terhadap putrinya, semua menghancurkan tubuhnya yang sudah lelah bertahun-tahun. Saya bawa dia ke rumah sakit. Dokter bilang stres akut, harus istirahat total minimal seminggu. Saya duduk di samping ranjangnya, genggam tangannya. Ia tertidur nih, wajahnya pucat. Saya belum pernah merasa selemah ini. Ayah bisa dorong mobil mogok. Saya bisa lawan Surya di rapat. Tapi melihat wanita yang mulai saya cintai terbaring tak berdaya, itu rasanya seperti dunia runtuh. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Surya masuk. Kamu? Saya bangkit, suara saya tajam. Tenang, katanya. Aku bukan musuhmu. Setidaknya, bukan hari ini. Ia duduk di kursi seberang. Wajahnya serius. Aku tahu rencana Wisnu. Ini bukan cuma soal Kirana. Dia ingin ambil alih saham mayoritas Nexora. Dia tahu kalau Kirana sedang rapuh. Dan kalau dia dapat hak asuh, dia bisa pakai itu sebagai tekanan psikologis. Biar Kirana menyerahkan saham. Saya menatapnya curiga. Kenapa kamu kasih tahu aku? Karena aku ingin Kirana tetap kuat. Aku mungkin ingin posisinya, tapi aku tidak ingin dia hancur. Dan aku lihat, kamu benar-benar peduli padanya. Lebih dari yang pernah aku lakukan, saya diam. Tidak menyangka Surya bisa bicara seperti ini. Ada satu cara, lanjutnya. Kalau kamu bisa buktikan bahwa kamu lebih layak jadi figur ayah bagi Mentari, secara emosional, moral, dan publik, maka opini bisa berbalik. Pengadilan akan pertimbangkan itu. Saya mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Hadapi dia, tantang dia. Bukan dengan hukum, tapi dengan hati. Esok paginya, saya pulang ke apartemen. Mentari menunggu, matanya merah. Mas Bagas, temanku bilang ayahku cuma dipekerjakan. Katanya, aku nggak punya ayah beneran. Saya duduk di lantai, peluk dia erat. Kamu pun pasti punya ayah, Dick. Bahkan kalau dia tidak tinggal di sini. Tapi yang lebih penting, kamu punya orang yang mencintaimu seperti ayah. Dan itu, aku, dia mengangguk pelan. Aku sayang kamu, Mas Bagas. Saya juga, nak, sangat. Saya tidak tidur malam itu. Saya tulis surat, bukan untuk Wisnu, tapi untuk publik, untuk media, untuk siapa saja yang mau mendengar. Surat itu saya unggah di akun media sosial Kirana dengan izinnya. Judulnya, Saya bukan ayah kandung, tapi saya akan selalu menjaganya. Isinya jujur. Tentang siapa saya. Tentang kontrak pernikahan. Siantan Kiman sewalnya hanya ingin bantu ibu saya. Tapi kan kemudian saya bertemu dengan seorang anak kecil yang memanggil saya ayah dengan tulus. Tentang bagaimana saya belajar arti keluarga bukan dari darah, tapi dari kasih. Saya tidak punya gelar. Saya tidak punya uang banyak. Tapi saya punya hati. Dan hati saya sudah memilih. Mencintai Kirana dan Mentari, bukan karena perjanjian, tapi karena mereka membuat saya merasa lengkap. Surat itu viral, dalam sehari jutaan orang membaca. Netizen yang dulu menghina, kini memberi dukungan. Ini ayah sejati. Lebih baik dari ayah kandung yang cuma modal DNA. Nexora harusnya bangga punya suami CEO seperti ini. Wisnu marah. Ia keluarkan pernyataan. Emosi tidak bisa mengalahkan hukum. Tapi opini publik sudah berubah. Dan saya tahu, pertempuran belum selesai. Tapi saya siap. Untuk Kirana, untuk Mentari, untuk cinta yang tidak pernah saya rencanakan. Tapi kini menjadi segalanya. Hari-hari berjalan pelan, tapi beban di dada saya makin berat. Kontrak pernikahan kami tinggal 3 minggu lagi. 1 bulan. Tanggal yang sudah lama tercatat di kalender, hari ketika saya harus kembali ke desa, melepaskan semua ini dan kembali menjadi Bagas Pratama, Surangare dari Karangsari, tapi hati saya tidak siap. Sudah terlambat untuk pura-pura, saya mencintai Kirana. Bukan karena ia cantik, bukan karena ia kaya, tapi karena di balik tembok dinginnya sebagai CEO, ada perempuan rapuh yang ingin dicintai tanpa syarat. Perempuan yang tertawa saat saya bercanda tentang ayam jago di desa, yang menangis diam-diam saat melihat Mentari menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Yang menyentuh punggung saya saat saya demam tanpa kata. Dan Mentari, dia sudah seperti darah daging saya. Setiap pagi dia memeluk saya sebelum sekolah. Ayah, jangan lupa bawa bekal.
Dan katanya, meski saya sudah berkali-kali bilang, aku bukan ayahmu, Dick. Tapi ia tetap bersikeras. Dan saya pure perman. Namun, semakin dekat hari akhir kontrak, semakin aneh suasana di apartemen. Kirana mulai menjaga jarak. Ia sepenuh dengan rapat-rapat, sering pulang malam, bicara dengan saya hanya soal hal-hal formal. Seperti kita mana sembunyi keding awal, 2 orang asing dalam satu rumah. Sampai suatu malam, ia datang ke kamar saya. Bukan untuk bicara soal hukum atau media, tapi dengan mata basah. Bagas, suaranya gemetar. Apa kamu benar-benar akan pergi? Saya menatapnya, dada sesak. Itu janji kita. 1 tahun. Sudah hampir selesai. Tapi, apa kamu tidak merasa... Apa-apa? Tanyanya, suara hampir pecah. Apa semua ini cuma sandiwara buat kamu? Saya menunduk. Aku nggak bisa bohong, Kirana. Aku mencintaimu. Sudah lama. Tapi aku juga tahu diri. Aku tahu dunia kamu. Aku tahu siapa aku. Dan aku nggak mau jadi beban. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa mempertahankan aku karena kasihan. Dia diam, lalu pergi tanpa kata. Dan esok harinya segalanya runtuh. Media kembali menggila. Sebuah portal besar menurunkan judul utama. Suami kontrak Nexora bocorkan rahasia. Bagas akui cinta pada Kirana. Apa ini strategi ambil keuntungan? Artikel itu mengutip potongan wawancara palsu. Saya disebut mengatakan bahwa saya memang hanya bayaran, tapi ternyata jatuh cinta. Sekarang saya ingin minta lebih banyak uang agar tidak bocorkan aib Kirana. Itu fitnah. Dan saya tidak pernah bicara seperti itu. Tapi foto saya diambil dari video lama. Digabung dengan narasi jahat. Netizen marah? Beberapa bahkan menyerbu akun Kirana. Kamu ditipu. Dia hanya mau uang. Tukang arit penipu perasaan. Saya ingin klarifikasi. Tapi sebelum sempat, Wisnu muncul lagi. Kali ini dalam siaran langsung. Wajahnya prihatin, suaranya lembut. Saya sedih melihat Kirana dipermainkan. Saya tahu Bagas bukan orang jahat, tapi dia tidak pantas jadi bagian hidup Mentari. Saya siap ambil alih tanggung jawab untuk keluarga saya. Darah saya mendidih. Tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi Kirana. Saat saya datang ke kantornya, wajahnya dingin. Bagas, apakah kamu yang bocorkan cerita itu ke media? Saya terkejut. Aku nggak pernah. Itu bohong, Kirana. Aku nggak mungkin. Lalu kenapa semua detailnya benar? Tentang perasaanmu? Tentang keraguanmu? Potongnya suaranya tajam. Satu-satunya orang yang tahu percakapan itu. Cuman kamu dan aku. Saya merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Dia tidak percaya saya. Setelah semua yang saya lalui. Setelah semua yang saya korbankan. Dia masih ragu. Aku nggak mungkin lakukan itu. Bisik saya suara parau. Aku mencintaimu. Tapi bukan untuk dijual. Bosan untuk jadi senjata. Tapi dia tidak menjawab. Hanya menatap saya dengan campuran marah dan kecewa. Sore itu saya pulang ke apartemen. Mentari menangis di kamarnya. Saya masuk pelan-pelan. Mengapa, nak? Tanya saya. Semua temanku bilang ayah jahat. Bilang ayah mau rampas mama dari papa asliku. Bilang ayah cuma mau uang. Saya peluk dia erat. Aku nggak akan pernah menyakitimu, Dick. Aku janji. Jangan pergi, ayah. Jangan tinggalkan aku. Aisi mata Seri jatuh. Terus saya tidak bisa berbicara. Malam itu saya duduk di balkon, menatap kota yang tak pernah tidur. Saya pikir mungkin inilah akhirnya. Mungkin saya memang tidak pantas di dunia ini. Ya mungkin juga saya tidak cukup kuat untuk mengubah takdir. Tapi kemudian telepon berdering Ani Besri. Mas, kamu baik-baik saja. Aku lihat berita. Mereka bilang kamu jahat. Saya menahan napas. Ibu, aku nggak lakuin apa-apa. Aku cuma mencintai seseorang. Ibu diam sebentar. Lalu nih anakku. Hati ibu tahu. Kamu nggak mungkin bohong. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa, Bu? Beberapa hari lalu ada orang datang ke warung, bilang dia wartawan. Tanya-tanya soal kamu, soal Kirana, soal kontrak. Aku nggak kasih tahu banyak, tapi direkam diam-diam. Pakai alat kecil, darah saya membeku, rekaman. Orang itu pasti dari tim Wisnu. Atau Surya. Mereka memancing informasi, merekam pembicaraan pribadi, lalu memutarbalikkan. Saya langsung telepon Kirana, tapi tidak diangkat. Besoknya, saya datang ke kantor. Saya minta bertemu langsung, tapi Surya yang keluar. Kirana tidak mau bertemu kamu, katanya dingin. Dia butuh ruang, dan kamu sudah membuat situasi makin buruk. Saya menatapnya tajam. Kamu tahu siapa yang bocorkan? Kamu atau Wisnu? Dia tersenyum tipis. Aku tidak terlibat.
Tapi aku tidak akan menyalahkan mereka. Kamu sendiri yang membuat dirimu rentan. Terlalu banyak bicara. Terlalu banyak perasaan. Saya hampir memukulnya. Tapi saya menahan. Karena tiba-tiba, saya sadar. Ini bukan lagi soal kontrak. Ini soal harga diri. Soal kejujuran. Soal cinta yang dihina. Sore itu, saya pulang ke apartemen. Saya mulai berkemas. Baju-baju sederhana saya lipat rapi. Saya tulis surat untuk Kirana. Dan satu untuk Mentari, untuk Kirana. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku datang dengan tulus, pergi dengan tulus. Maaf jika cintaku membuatmu bingung. Maaf jika aku tidak cukup baik. Tapi percayalah, hatiku selalu bersih. Dan selamanya aku akan mendoakanmu bahagia dengan siapapun itu. Untuk Mentari, terima kasih sudah memanggilku ayah. Itu penghargaan terbesar dalam hidupku. Jaga mama, terus bikin layang-layang. Dan kalau kamu lihat bintang paling terang di langit, itu aku yang sedang tersenyum padamu. Saya letakkan surat itu di meja. Lalu, saya ambil tas Goni kecil. Sama seperti waktu pertama kali datang ke Jakarta. Saya pamit pada satpam. Tidak menoleh ke belakang, saya naik taksi. Menuju terminal Palangit gelap. Hujan mulai turun. Di dalam mobil saya menangis. Pertama kalinya sejak dewasa, tangisan yang tertahan selama 1 tahun. Tangisan karena cinta yang tidak diizinkan. Karena rindu yang belum sempat dilepaskan. Karena perpisahan yang terasa seperti kematian perlahan. Tapi saya tahu, saya harus pergi. Untuk menjaga martabat, untuk melindungi mereka dari lebih banyak sakit. Meskipun hati saya hancur. Esok paginya, saya baru tahu bahwa saya meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari surat Ibu Sri mengirim pesan. Mas, kemarin ada wanita datang ke sini. Bawa anak kecil. Mereka cari kamu, katanya. Namanya Kirana. Anaknya bilang, mana ayah Bagas? Ya, saya menatap ponsel, napas berat, mereka datang, tapi saya sudah pergi. Dan di desa yang sunyi, dengan hujan yang tak kunjung reda, saya duduk di beranda rumah, menatap sawah yang basah, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Hujan turun sejak subuh. Bukan hujan deras, tapi gerimis pelan yang membasahi sawah, menyelimuti Karangsari dalam kabut tipis dan aroma tanah basah. Saya duduk di beranda rumah, kaki tergantung, pandangan kosong menatap jalan setapak yang basah. Tas Goni saya masih di pojok, belum sempat dibuka. Seperti tubuh saya, baru pulang, tapi jiwa belum benar-benar kembali. Ibu sibuk di dapur, mengaduk ramuan jamu temulawak. Ya, saya sekali melirik Hayaswi tidak banyak bicara. Ya tahu, ya saya selalu tahu. Kamu belum makan, katanya akhirnya, meletakkan cangkir teh jahe di depan saya. Saya angguk. Nanti Bu, dia duduk di samping saya. Mereka datang kemarin. Perempuan itu dan anaknya. Dada saya langsung sesak. Kirana, Mentari. Mereka cari kamu sampai ke warung Mbak Rini. Tanya-tanya sama Pak RT. Bahkan naik ke puncak bukit. Katanya lihat dari jauh ada orang mirip kamu lagi dorong bajak. Saya menunduk. Nggak siap ketemu mereka. Kenapa? Tanya ibu pelan. Kamu lari dari cinta, Mas? Atau dari takut dicintai? Saya tidak menjawab, karena pertanyaannya menusuk tepat di hati. Saya bukan lari dari Kirana. Saya lari dari harapan. Harapan bahwa saya bisa jadi lebih dari sekadar tukang arit. Harapan bahwa cinta saya bisa cukup kuat untuk mengubah nasib. Harapan bahwa seorang CEO cantik dan kaya bisa benar-benar memilih saya. Bukan karena butuh tameng, tapi karena butuh saya. Tapi setelah semua fitnah, semua keraguan, semua kebohongan, saya pikir mungkin memang lebih baik pergi. Biar dia tenang. Biar Mentari tidak terus ditertawakan. Biar hidup mereka kembali normal, tanpa bayang-bayang pria desa yang mencintai terlalu dalam. Siang itu, saya pergi ke sawah. Membantu Pak Darjo membajak lahan baru, badan berkeringat, tangan pegal, tapi otak tetap melayang. Di tengah hamparan hijau, saya membayangkan wajah Mentari yang menangis, suara Kirana yang memanggil nama saya dengan nada rapuh, balkon apartemen kami yang biasa kami duduki malam-malam, saling diam tapi merasa dekat. Saat saya istirahat, duduk di bawah pohon randu. Ibu datang membawa bungkusan. Ini dari mereka, katanya. Tinggalkan kemarin sore. Saya buka perlahan. Di dalamnya, surat dari Mentari, dilipat rapi, digambari bunga dan matahari. Dan 1 kalung emas, liontin bunga melati, yang pernah saya kembalikan dulu. Surat Mentari. Ayah Bagas, aku kangen. Mama juga kangen,
Kami datang ke sini tapi ayah sudah pergi. Aku nangis di mobil. Kenapa ayah pergi? Aku janji nggak akan bilang ayah kalau ayah nggak suka. Tapi tolong pulang. Aku bikin layang-layang baru. Warna biru biar terbang tinggi-tinggi. Dari Mentari yang Sayang Ayah. Air mata saya jatuh ke kertas. Lalu surat dari Kirana. Tulisan tangan, rapi. Tapi goresan pensilnya kasar. Seperti ditulis dengan tangan gemetar. Bagas, maafkan aku. Aku salah. Aku membiarkan kebohongan membuatku buta. Padahal kamu selalu jujur. Kamu selalu bersih. Dan aku mempertanyakan hatimu hanya karena takut terluka lagi. Wisnu mengakui semuanya. Dia yang menyuruh wartawan merekam percakapanmu dengan ibumu. Surya membocorkan ke media. Mereka ingin kami pecah. Dan aku justru membantu mereka. Sekarang aku tahu, cinta bukan soal latar belakang. Bukan soal gelar atau uang. Cinta adalah saat seseorang rela pergi demi melindungimu. Dan kamu baru sadar betapa bodohnya kamu karena tidak memeluknya lebih erat. Aku datang ke desa ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk meminta kamu kembali. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai suami sejati. Sebagai ayah bagi Mentari. Sebagai bagian dari hidupku. Jika kamu membaca ini, tolong tunggu aku. Aku akan kembali dengan semua rasa malu dan cinta Kirana. Saya menahan napas. Duduk di bawah pohon, dengan surat-surat basah oleh air hujan dan air mata, saya merasa seperti bumi berhenti berputar. Mereka datang, mereka mencari saya, dan saya... Bayi ibu duduk di samping saya, mengusap punggung saya. Kamu masih punya kesempatan, Mas. Cinta itu bukan cuma datang sekali. Kadang dia datang kedua kali, lebih kuat, lebih nyata. Saya mengangguk pelan. Tapi saya ragu. Apa aku pantas, Bu? Apa aku bisa jadi suami yang dia butuhkan? Di dunia itu, aku cuma anomali. Ibu tersenyum. Kamu bukan anomali, Mas. Kamu obat. Di dunia yang penuh kepalsuan, kamu adalah kebenaran. Dan orang seperti Kirana, dia tidak butuh pangeran dari kota. Dia butuh lelaki dari tanah, yang tahu arti hujan, tanah, dan ketulusan. Sore itu, saya tidak tidur. Saya membersihkan rumah, memperbaiki atap yang bocor, menanam bunga di pekarangan. Saya tidak tahu apakah mereka akan kembali. Ya, tapi jika mereka datang, saya ingin mereka tahu, saya siap. Bukan sebagai pria yang dipaksa jadi suami bayaran, tapi sebagai lelaki yang siap mencintai tanpa syarat. 2 hari kemudian, suara motor asing terdengar lagi, tapi bukan mobil mewah, melainkan sebuah minibus kecil, penuh debu jalan desa. Pintunya terbuka dan mereka keluar, Kirana Mentari, dan di belakang mereka, ibu saya, yang ternyata telah dikunjungi oleh Kirana pagi itu, meminta izin. Mentari langsung berlari. Ayah, saya berlutut. Ia peluk saya erat, tangannya basah oleh air hujan, rambutnya acak-acakan. Aku kangen banget. Saya peluk dia erat sampai rasanya paru-paru mau remuk. Ayah juga, Nak. Ayah juga kangen. Kirana berdiri di dekat mobil, tidak mendekat. Matanya berkaca-kaca. Ia memakai kaos sederhana, celana jeans, rambut tergerai. Tidak seperti CEO, tapi seperti perempuan yang akhirnya menemukan jati dirinya. Saya berdiri, menghampiri, tidak bicara. Hanya menatap. Aku datang bukan untuk meminta maaf lagi, katanya pelan. Aku datang untuk meminta kamu tetap, tapi aku juga siap pergi kalau kamu tidak mau. Angin berhembus. Daun-daun bergoyang. Suara jangkrik mulai mengisi senja. Saya tarik napas, lalu saya ambil kalung emas dari saku. Ini milik nenek saya. Nenek saya juga bernama Kirana. Katanya, kalung ini warisan dari buyutnya, yang dulu selamat dari banjir besar karena diselamatkan seorang petani miskin. Petani itu tidak minta imbalan, tapi sang putri jatuh cinta padanya. Dan mereka menikah, bukan karena status, tapi karena hati. Kirana menatap saya, napas tertahan. Kalung ini, dulu kamu tinggalkan di mobil. Aku kembalikan. Tapi sekarang, saya letakin kalung itu ke tangannya. Aku ingin kamu simpan. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai janji. Bahwa aku siap menjadi suamimu. Bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Air mata Kirana jatuh. Ia tidak bicara. Tapi ia maju selangkah, lalu memeluk saya. Eranya erat. Seperti takut saya akan menghilang lagi. Di belakang Mentari berteriak riang. Ibu Sri menangis bahagia. Tetangga-tetangga mengintip dari balik pagar, tersenyum. Dan di tengah hujan gerimis yang perlahan reda, dengan langit senja yang mulai menunjukkan warna jingga, saya tahu perjanjian palsu telah berakhir, tapi cinta yang tulus baru saja dimulai.
Langit Karangsari pagi itu biru cerah, seperti dicuci bersih oleh hujan semalam. Udara segar, bau tanah basah masih menggantung di antara pohon-pohon kelapa dan sawah yang mulai menguning. Di tengah desa, terdengar suara gamelan pelan, gending ketoprak yang dimainkan oleh tetua kampung sebagai tanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Bukan pernikahan kontrak, bukan acara pencitraan, tapi upacara adat yang sebenarnya. Sah secara negara, sakral secara tradisi, dan tulus dalam hati. Saya berdiri di depan rumah ibu, memakai beskap Jawa hitam yang dulu cuma dipakai waktu kondangan. Kain batik coklat tua melilit pinggang, peci hitam di kepala. Ibu menangis sambil merapikan keras saya. Kamu kelihatan kayak priai, Mas. Saya tertawa kecil. Aku tetap anakmu, Bu. Cuman, hari ini aku juga jadi suami Kirana. Keperluan saya erat. Ibu bangga. Anak ibu tidak lupa dari mana asalnya, tapi juga berani mencintai lebih tinggi. Di seberang jalan, villa sederhana milik Pak Lurah telah disulap jadi pendhapa darurat dengan atap jerami, tikar pandan, dan deretan kursi bambu untuk tamu. Yang datang bukan hanya warga desa, tapi juga beberapa orang dari kota, Mbak Rina, pengasuh Mentari, beberapa rekan kerja Kirana yang ingin menyaksikan langsung keajaiban ini. Bahkan ada wartawan yang diam-diam membawa kamera. Tapi yang paling penting, Kirana datang. Bukan dengan gaun putih ala barat, tapi dengan kebaya encim warna merah marun, selendang lurik, rambut dijepit sanggul sederhana, wajahnya natural, tanpa polesan tebal. Ia datang dengan langkah pelan, diiringi gending, gugur gunung, didampingi Mentari yang memakai kebaya mini dan membawa bakul bunga. Saya menahan napas, ia cantik. Tidak seperti CEO di gedung pencakar langit, tapi seperti perempuan yang akhirnya pulang. Kami duduk berhadapan di atas tikar. Kiai desa memimpin prosesi siraman simbolis, lalu dilanjutkan dengan ijab kabul sederhana. Suara Pak Kiai gemetar saat membaca kalimat akad. Bagas Pratama, apakah kamu bersedia menerima Kirana Adinata sebagai istri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan jamu tradisional warisan ibumu, dibayar tunai? Semua mata tertuju pada saya. Saya menatap Kirana. Matanya berkaca-kaca. Saya tersenyum. Saya bersedia, jawab saya. Suara tegas, tidak goyah. Saat tangan kami dikaitkan dengan benang kuning, tepuk tangan meledak. Anak-anak berteriak riang. Ibu Sri menangis sambil berdoa. Mentari lompat-lompat, teriak, Mama nikah lagi. Tapi kali ini beneran, dan saya hanya memandang Kirana. Tidak kebijar. Awas tapi daling dari Mayas ucapan janji yang lebih besar dari akar itu sendiri. Aku akan menjagamu. Aku akan menghormatimu. Aku akan mencintaimu, bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu perempuan yang berani jatuh dan berani bangkit. Setelah upacara, kami duduk di pendopo untuk makan bersama. Nasi tumpeng, ayam goreng, sayur lodeh, sambal terasi, semua masakan tradisional yang disiapkan oleh ibu dan para ibu-ibu RT. Warga makan lesehan, ngobrol, tertawa. Ada yang bilang, ini pernikahan paling merakyat yang pernah ada, tapi paling romantis. Tapi suasana riang itu terganggu ketika sebuah mobil SUV hitam muncul di ujung jalan. Wisnu ia keluar, sendirian, tanpa pengacara, tanpa helikopter, tanpa senyum licik. Wajahnya lesu, matanya sayu. Ia berjalan pelan, seperti orang yang baru selesai berperang. Semua orang diam. Beberapa warga bersiap menghalangi, tapi saya angkat tangan, biarkan dia mendekat. Wisnu berdiri di depan kami. Ia tidak bicara pada saya, tapi pada Kirana. Maaf, katanya pelan. Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku datang untuk minta maaf. Secara tulus, Kirana menatapnya, tidak marah, tidak sedih. Hanya tenang, aku dulu egois. Aku pikir cinta itu soal memiliki. Soal kuasa. Aku meninggalkanmu karena merasa kamu terlalu kuat, terlalu mandiri. Aku tidak mau jadi suami yang hidup di bayangan istri. Tapi sekarang, aku sadar. Aku pergi bukan karena kamu terlalu kuat, tapi karena aku terlalu lemah. Ia menoleh pada saya. Bagas, maafkan aku. Aku gunakanmu sebagai alat. Aku fitnah kamu. Tapi sekarang aku lihat, kamu tuh adalah satu-satunya pria yang pantas berdiri di sampingnya. Karena kamu tidak takut menjadi dirimu sendiri, saya mengangguk. Aku nggak dendam, Wisnu. Tapi kamu harus pergi. Ini bukan tempatmu lagi. Ia tersenyum tipis. Aku tahu. Aku cuma ingin kalian tahu. Aku harap kalian bahagia dan... Maaf sudah menyakitimu sama Kirana, ia pergi. Tidak menoleh. Dan untuk pertama kalinya saya merasa lega.
Masa lalu benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian, Kirana mengundang media ke villa keluarga. Bukan untuk sensasi, tapi untuk klarifikasi. Untuk penebusan. Di hadapan kamera, ia berdiri tegak, tanpa makeup tebal, tanpa naskah. Hanya hati yang bicara. Saya Kirana Adinata, CEO Nexora, janda, ibu dari Mentari. Dan hari ini, istri dari Bagas Pratama. Kamera merekam setiap detik. Dulu, saya menikahi Bagas karena butuh tameng. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ia mengirimkan pria yang jujur, rendah hati, dan mencintai tanpa pamrih. Ini menyelamatkan saya bukan hanya dari mogoknya mobil, tapi dari dinginnya dunia yang saya ciptakan sendiri. Suara wartawan terdengar. Apakah ini strategi branding? Kirana tersenyum. Tidak, ini pengakuan. Saya pernah ragu pada cintanya. Saya pernah percaya pada kebohongan. Tapi sekarang saya tahu, cinta sejati bukan lahir dari gelar atau uang, tapi dari ketulusan, dan Bagas adalah ketulusan itu. Video itu viral dalam hitungan jam dan judul-judul muncul, CEO Nexora akui salah, resmi nikahi, tukang arin. Dari kontrak ke cinta, kisah nyata yang mengguncang dunia korporat. Akhirnya cinta menang atas stigma. Tapi yang paling menyentuh adalah komentar netizen dari desa-desa terpencil. Kalau Bagas bisa dapat cinta sejati, aku juga bisa. Sekarang aku nggak malu lagi bilang aku petani. Cinta itu bukan soal siapa kamu, tapi siapa kamu sebenarnya. Nexora pun berubah. Kirana mengumumkan program Desa Digital, memberi beasiswa teknologi untuk 100 pemuda desa tiap tahun, termasuk dari Karangsari. Arya juga membuka divisi sosial yang fokus pada pelestarian budaya dan ekonomi pedesaan. Dan saya tidak jadi direktur, tidak jadi pejabat, tapi saya jadi duta moral perusahaan. Memberi seminar kecil di kantor, kepemimpinan dari desa, belajar jujur, kerja keras, dan harga diri. 1 minggu setelah pernikahan, kami kembali ke Jakarta. Tapi apartemen tidak lagi terasa asing. Saya yang menggantungkan foto-foto desa di dinding. Saya yang menanam jahe dan temulawak di pot balkon. Saya yang mengajak Mentari ke pasar tradisional, belajar tentang akar, daun, dan rasa. Suatu malam, kami duduk berdua di balkon, minum teh jahe buatan saya. Kamu nggak nyesel kan? Tanya saya, Kirana menatap saya lalu tertawa. Nyesel? Aku baru saja menikahi pria paling jujur di muka bumi. Pria yang rela pergi demi melindungiku. Pria yang membuat putriku memanggilnya ayah dengan tulus. Kalau itu kesalahan, aku ingin terus melakukan kesalahan yang sama. Saya pegang tangannya. Aku dulu selamatkan mobilmu, sekarang kamu selamatkan hidupku. Ia tersenyum, lalu bersandar di bahu saya. Di bawah, lampu kota berkelap-kelip. Tapi di atas, bintang-bintang bersinar terang, seperti janji yang akhirnya ditepati. Hari itu, Mentari berulang tahun yang ke-7. Kami merayakannya di Taman Desa Karangsari, bukan di ballroom hotel atau restoran mewah. Di bawah pohon randu besar yang dulu pernah melindungi saya dari hujan saat pertama kali bertemu Kirana, kami pasang tenda kecil, lampion kertas, dan layang-layang warna-warni yang dibuat bersama oleh anak-anak kampung. Mentari memakai kebaya mini warna kuning cerah, rambutnya dikepang 2, wajahnya berseri-seri. Ia berlari-lari, membagikan potongan kue jajan pasar pada teman-temannya. Ini dari ayah! Resep rahasia warisan nenek. Teh tertawa duduk di tikar bersama Kirana. Dia memakai kain jarit sederhana, rambut tergerai, tanpa makeup, tapi lebih cantik dari malam gala dinner manapun. Kamu lihat dia? Bisik saya, menunjuk Mentari yang sedang mengajari adik tetangga cara membuat origami burung. Dia tumbuh seperti kamu, cerdas, penyayang, kuat. Kirana tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tapi dia juga punya hatimu. Lembut, tulus, penuh kasih. Kami saling pandang, lama. Tidak perlu kata-kata. Cinta kami sudah terlalu dalam untuk diekspresikan dengan suara. Beberapa bulan setelah pernikahan adat, hidup kami tidak lagi terbelah antara desa dan kota. Kami menciptakan jembatan. Saya masih sering ke desa, mengurus program beasiswa Nexora, membantu ibu, mengajar anak-anak tentang nilai kerja keras. Kirana pun mulai sering datang, bahkan membuka kantor cabang kecil di Purwokerto agar bisa lebih dekat dengan akar. Ia tidak lagi hanya CEO, ia juga istri, ibu, dan, untuk pertama kalinya, perempuan yang benar-benar merasa aman. Sore itu, Pak Lurah naik ke panggung kecil, memegang mikrofon rusak yang suaranya pecak. Warga Karangsari,
Hari ini bukan cuma ulang tahun Mentari, tapi juga hari istimewa bagi kita semua. Karena 1 tahun lalu, desa kita menyaksikan seorang pemuda sederhana menyelamatkan wanita asing yang mobilnya mogok. Tapi ternyata merekalah yang saling menyelamatkan. Warga bertepuk tangan, dan karena itulah, mulai hari ini, jalan dari persimpangan sawah sampai rumah Busri akan dinamai Jalan Bagas Kirana. Saya terdiam. Tidak menyangka, Kirana menoleh, matanya basah. Kamu pantas, Mas. Saya hanya mengangguk napas berat. Nama saya, bersanding dengan nama istri saya, tertulis di papan kayu sederhana, di tengah desa tempat saya dilahirkan. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta yang tulus. Malam harinya, setelah acara selesai, kami duduk di beranda rumah. Mentari sudah tidur, lelah setelah seharian bermain. Angin malam sejuk, bintang-bintang bersinar terang, seperti ditaburkan dengan tangan Tuhan sendiri. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu saya. Aku dulu takut jatuh cinta lagi, takut dikhianati, takut direndahkan. Tapi kamu membanggirkanku bahwa cinta sejati tidak perlu dipertahankan dengan kekuasaan. Cukup dengan kejujuran. Saya genggam tangannya. Aku juga takut, Kirana. Takut tidak cukup baik. Takut dicemooh. Tapi kamu mengajarkanku bahwa harga diri bukan soal gelar, tapi soal integritas. Kami diam. Mendengar suara jangkrik, anjing menggonggong jauh, dan desiran daun kelapa. Lalu, Kirana angkat kepala. Kalau boleh memilih ulang, apakah kamu tetap akan menolong wanita dengan mobil mogok di tengah hujan? Saya tersenyum. Aku nggak perlu memilih ulang. Aku tahu jawabannya. Ya, aku akan lakukan lagi. Bahkan jika aku tahu nanti akan jatuh cinta. Bahkan jika aku tahu akan terluka. Karena kamu, worth every risk. Ia mencium pipi saya. Hangat. Tulus. Aku juga, bisiknya. Aku akan biarkan mobilku mogok setiap hari. Kalau itu artinya aku bisa bertemu kamu lagi. Kami tertawa pelan. Pelukan erat. Di pojok, Ibu Sri duduk di kursi bambu, memandang kami dengan senyum puas. Ia angkat cangkir tehnya, seperti memberi tos diam-diam untuk anak dan menantunya. Keesokan paginya, saya membuka surat dari kantor Nexora. Bukan surat bisnis, tapi undangan. Kepada Bapak Bagas Pratama, dengan hormat, kami mengundang Anda sebagai pembicara utama dalam acara Leadership with Heart di kantor pusat Nexora. Topik, ketulusan sebagai fondasi kepemimpinan. Atas nama seluruh tim, terima kasih telah mengubah budaya perusahaan kami. Saya tertawa. Dulu, saya masuk ke gedung itu sebagai suami bayaran. Sekarang saya diundang sebagai guru. Saat tiba di Jakarta, suasana sangat berbeda. Pegawai menyambut saya dengan senyum tulus. Anak-anak peserta beasiswa dari desa menyambut saya dengan karangan bunga dari daun kelor dan kering bunga matahari. Di atas panggung, saya tidak pakai jas. Saya pakai kaos oblong dan celana panjang sederhana, seperti dulu. Nama saya Bagas Pratama, kata saya, suara menggema di aula besar. Dulu saya tukang ngarit, sekarang saya suami, ayah, dan manusia yang belajar bahwa cinta dan integritas adalah modal terbesar dalam hidup. Saya bercerita tentang desa, tentang ibu, tentang mobil mogok, tentang kontrak yang berubah jadi cinta, tentang fitnah, perpisahan, dan pengakuan. Banyak orang bilang cinta harus sepadan, harus selevel, harus seimbang. Tapi saya percaya, cinta sejati justru lahir saat dua dunia yang berbeda saling menyentuh. Saat si kaya belajar rendah hati dari si miskin. Saat si miskin belajar percaya diri dari si kaya. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah acara, Kirana menunggu di lobi. Ia pegang tangan saya. Kamu hebat tadi. Karena kamu yang menginspirasi. Balas saya. Kami pulang ke apartemen. Tapi sebegitu masuk dari berhenti di depan lift. Bagas, katanya pelan. Aku mau kasih kamu sesuatu. Ia serahkan sebuah map kecil. Di dalamnya, dokumen akta kelahiran. Tapi bukan milik Mentari, melainkan milik bayi yang akan lahir 9 bulan lagi. Saya terdiam. Mata berkaca-kaca, kita akan punya anak? Ia mengangguk, tersenyum. Ya, darah baru. Cerita baru. Keluarga yang kita bangun bersama. Saya peluk dia erat. Rasanya seperti seluruh alam semesta berhenti, lalu mulai lagi dengan ritme yang lebih indah. Malam itu, kami duduk di balkon, minum air jahe hangat, tanpa teh. Karena dokter larang Kirana minum jahe berlebihan. Namanya apa? Tanya saya. Kalau laki-laki, Arga, artinya pelindung. Spuring kau, saya tertawa. Kalau perempuan? Kalau perempuan,
Dewi, seperti ibumu. Perempuan kuat yang menjaga keluarganya dengan cinta. Kami menatap kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tapi saya tahu, bintang yang paling terang bukan di langit, tapi di sini, di samping saya, dalam pelukan saya, dalam janin yang tumbuh di rahim istri saya. Pagi berikutnya, saya kembali ke desa, membawa kabar bahagia. Ibu menangis, memeluk saya, lalu langsung sibuk menyiapkan seserahan simbolik untuk calon cucunya. Saya duduk di bawah pohon mangga, menulis di buku catatan tua. Dulu, aku pikir hidupku sederhana, sawah, jamu, hujan, bintang. Tapi ternyata hidup yang paling sederhana adalah yang paling berharga. Karena disitulah cinta tumbuh, bukan dari gemerlap, tapi dari ketulusan. Dan aku bersyukur, mobil itu mogok di tengah hujan di desa kecil. Karena dari sanalah takdir kami dimulai. Angin berhembus, daun-daun bergoyang, dan di kejauhan, mentari berlari ke arah saya, membawa layang-layang biru yang terbang tinggi. Ayah, lihat terbang. Lebih tinggi dari atap rumah? Saya tersenyum, mengangkat tangan. Dan di sanalah, di antara sawah, tawa anak, pelukan istri, dan janji yang tak pernah habis. Saya tahu, saya bukan sekadar tukang arit. Saya bukan sekadar suami bayaran. Saya adalah Bagas Pratama, suami, ayah, dan pria paling beruntung di dunia.